Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mayang Sofia Putri, NIM 1814080066, jurusan Tadis IPA Fisika B, mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang komponen bab 1. Yang pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Judul penelitian bersifat umum, belum terfokus, sehingga memberi kemungkinan untuk berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan, tidak menggambarkan variabel-variabel secara eksplisit. Kedua, permasalahan penelitian. Pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu sekarang tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar yang bersifat keilmuan maupun aturan-aturan. Oleh karena itu, dalam permasalahan penelitian ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa hal ini perlu diteliti. Subtopik kedua, identifikasi masalah. Dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber, sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diketahui tersebut, selanjutnya dikemukakan hubungan satu masalah dengan masalah yang lain. Masalah yang akan diteliti, kedudukannya di mana di antara masalah yang akan diteliti. Masalah apa saja yang diduga berpengaruh positif dan negatif terhadap masalah yang diteliti. Selanjutnya, masalah tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk variabel. Subtopik ketiga, batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lain. Subtopik 4, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka selanjutnya dapat dirumuskan masalah penelitian. Setelah masalah yang akan diteliti ditemukan atau variabel apa saja yang akan diteliti dan bagaimana hubungan variabel satu dengan yang lain, dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Seperti telah diuraikan dalam bab rumusan masalah, sebaiknya rumusan masalah itu dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Subtopik kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini tidak sama dengan tujuan yang ada pada sampul skripsi atau tesis, yang merupakan tujuan formal, misalnya untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. Tetapi tujuan di sini berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan peneliti berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Subtopik 6, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan peneliti dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang manfaatnya apa? Manfaat penelitian ada dua hal, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu. Kedua, manfaat praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Subtopik ke-7, komponen penelitian pendidikan. Yang pertama, halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian dilanjutkan dengan bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2, landasan teori, yang terdiri dari deskripsi teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3, metode penelitian terdiri dari model pengembangan, prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari desain awal produk, hasil pengujian pertama, revisi produk, hasil pengujian tahap 2, revisi produk, pengujian tahap ketiga, penyempurnaan produk, dan pembahasan produk. Bab 5, kesimpulan dan saran, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampir instrumen, lampiran data, dan lampiran produk. Baiklah, sekian video dari saya penjelasan tentang komponen bab 1. Thanks for watching this video. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.